Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin membahas Exponentially Weighted Moving Average atau yang biasa disingkat dengan EWMA. Kami terdiri dengan 12 anggota, yaitu ada Elisa Oktaviana, Delta Adi Satyana, Gita Bianita, Muhammad Idam Rajab, Rizky Yanuar, Alvin Yasar, Rifda Hanifah, dan saya sendiri Cecilia Pusparini, Dia Gayatri Kusmanding Tias, Dela Amelia, Handia Ardiansyah, dan yang terakhir ada Atika Listia Rahmawati. Prosedur ini menghasilkan grafik kendali rata-rata yang bergerak ketimbang eksponensial atau EMWA untuk variabel. Grafik untuk mean dan variabilitasnya dapat dibuat. Format bagan kontrolnya sepenuhnya dapat disesuaikan. Data untuk subkelompok bisa dalam satu kolom atau dalam beberapa kolom. Prosedur ini memungkinkan penentuan tahapan. Nilai target dapat dimasukkan secara langsung atau diperkirakan dari data atau subset data. Sigmanya dapat diperkirakan dari data atau nilai sigma standarnya dapat dimasukkan. Sarana dan rentang atau deviasi standarnya dapat disimpan ke dalam spreadsheet. Yang akan kami bahas yaitu pengertian EWMA, yang kedua perbedaan teknik diagram kontrol Shewhart dan diagram kontrol EWMA, yang ketiga pemilihan faktor pembobotan, yang keempat memperkirakan garis pusat bagan EWMA grade mean, yang kelima memperkirakan sigma, dan yang keenam batas EWMA charts. EWMA charts. Apakah itu EWMA charts? Exponential Weighted Moving Average adalah statistik untuk memantau proses yang rata-rata data dengan cara yang memberikan bobot yang semakin sedikit pada data tersebut saat akan dihapus lebih lanjut pada waktunya. Sama halnya dengan grafik Tusum, grafik EWMA berguna dalam mendeteksi pergeseran kecil dalam rata-rata proses. Bagan ini digunakan untuk memantau rata-rata proses berdasarkan sampel yang diambil dari proses pada waktu tertentu. Pengukuran sampel pada waktu tertentu merupakan subkelompok. Bagan EWMA bergantung pada spesifikasi nilai target dan memperkirakan standar deviasi yang diketahui atau dapat diandalkan. Untuk alasan ini, grafik rata-rata bergerak lebih baik digunakan setelah kontrol proses ditetapkan. Berikutnya pembahasan kedua yaitu perbedaan antara teknik diagram kontrol Shewhart dan diagram kontrol EWMA. Diagram kendali Shewhart menunjukkan bahwa rata-rata hasil terkendali. Diagram kendali Shewhart menunjukkan tidak terdapat titik-titik observasi yang berada di luar batas kendali. Sedangkan diagram kendali EWMA menunjukkan bahwa hasil tidak terkendali. Untuk teknik kendali grafik Shewhart, keputusan mengenai keadaan kendali proses setiap saat atau T hanya bergantung pada pengukuran terbaru dari proses dan tentu saja tingkat kebenaran dari perkiraan kendali. Batas dari historis untuk teknik kontrol EWMA keputusannya tergantung pada statistik EWMA yang merupakan rata-rata tertimbang eksponensial dari semua data sebelumnya termasuk pengukuran terbaru. Dengan pemilihan faktor pembobotan, prosedur kontrol EWMA dapat dibuat sensitif terhadap penyimpangan kecil atau bertahap dalam proses. Sedangkan prosedur kontrol Shewhart hanya dapat bereaksi ketika titik data terakhir berada di luar batas kontrol. Pemilihan faktor pembobotan. Pemilihan faktor pembobotan menitik beratkan pada parameter lambda, di mana parameter lambda menentukan tingkat di mana data lebih tua masuk ke dalam perhitungan statistik EWMA. Nilai lambda sama dengan 1 mengiratkan bahwa hanya pengukuran terbaru yang mempengaruhi EWMA. Dengan demikian, nilai lambda yang besar mendekati 1 memberikan bobot lebih pada data terkini dan lebih sedikit bobot pada data lama. Nilai yang kecil mendekati 0 memberikan bobot lebih pada data yang lebih lama. Nilai lambda disarankan untuk diatur pada nilai kurang dari 1. Dengan pemilihan faktor pembobotan lambda, prosedur kontrol EWMA dapat dibuat sensitif terhadap penyimpangan yang kecil atau bertahap yang terjadi di dalam proses, sedangkan prosedur kontrol Shewhart hanya dapat bereaksi ketika titik data terakhir berada di luar batas kontrol. Yang keempat, ada EWMA charts memperkirakan garis pusat bagan atau EWMA grand mean. Untuk memperkirakan garis pusat bagan,
pada EWMA, dalam prosedur bahkan EWMA, rata-rata target dapat dimasukkan secara langsung atau dapat diperkirakan dari serangkaian subkelompok. Jika diperkirakan dari subkelompok, rumus untuk rata-rata besar adalah sebagai berikut. Jika subkelompok memiliki ukuran yang sama, maka persamaan di atas untuk mean besar berkurang menjadi seperti berikut. Selanjutnya itu ada MUA chart, yaitu memperkirakan sigma. Yang pertama ada rentang sampel. Baik rentang sampel atau standar deviasi dari subkelompok dapat digunakan untuk memperkirakan sigma atau nilai sigma standar yang diketahui dapat dimasukkan secara langsung. Jika standar deviasi sigma diperkirakan dari rentang, maka akan menjadi seperti rumus berikut. Lalu untuk perhitungan IR membutuhkan pengetahuan tentang distribusi yang mendasari XIJS. Membuat asumsi bahwa XIJS mengikuti distribusi normal dengan mean dan variance konstan. Nilai-nilai untuk D2 diturunkan melalui penggunaan integrasi numerik. Penting untuk dicatat bahwa asumsi normalitas digunakan dan keakuratan estimasi ini mengharuskan asumsi yang valid. Selanjutnya, memperkirakan sigma pada contoh standar deviasi. Jika sigma diperkirakan dari standar deviasi, maka rumus untuk variansi populasi dan variansi sampel dapat diperkirakan sebagai berikut. Perhitungan E membutuhkan pengetahuan tentang distribusi yang mendasari XIJ atau pengukuran ke J dari populasi ke I. Hal tersebut membuat asumsi bahwa pengukuran tersebut mengikuti distribusi normal dengan mean dan variance yang konstan. Selanjutnya, memperkirakan sigma dengan weight approach. Ketika ukuran sampel bervariasi di seluruh subkelompok, weight approach direkomendasikan untuk memperkirakan sigma dengan rumus sigma sama dengan S bar sama dengan buka kurung sigma dari NI dikurang 1 dikali SI kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai I sama dengan K per sigma dari NI dikurang K untuk I sama dengan 1 sampai I sama dengan K tutup kurung pangkat setengah. Selanjutnya adalah EWMA charts, batas EWMA charts. Batas bawah dan atas untuk grafik EWMA dihitung menggunakan rumus sebagai berikut, di mana M adalah konstanta pemulusan eksponensial seringkali di setel ke 2, 7, atau 3. Perhatikan bahwa nilai batas berubah dengan setiap subkelompok berturut-turut, tetapi cenderung mendatar di sekitar 1/10 subkelompok. Nilai untuk batas grafik variasi EWMA diberikan dengan mengganti 0 dengan rentang atau standar nilai garis tengah deviasi seperti R-bar atau S-bar. Berikutnya adalah struktur data EWMA charts. Tabel sebelah kiri adalah contoh kumpulan data. Opsi struktur data pertama memiliki data dalam beberapa kolom dengan satu subgrup per baris. Selanjutnya di sebelah kanan adalah contoh kumpulan data alternatif. Opsi struktur data kedua ini menggunakan satu kolom untuk data respon dan ukuran subgrup atau kolom kedua yang menentukan subgrup. Dalam kumpulan data contoh alternatif, kolom subgrup tidak diperlukan jika setiap subgrup berukuran 5 dan pengguna menetapkan sebagai ukuran subgrup. Jika ada nilai yang hilang, kolom subgrup harus digunakan atau struktur dari kumpulan data contoh pertama. Berikut ini adalah contoh data yang digunakan pada presentasi kali ini. Data di atas adalah ringkasan data dari pengukuran diameter ring piston yang terdapat 25 sampel. Untuk parameter IWM yang digunakan adalah N sama dengan banyaknya pengukuran, N besar atau mungkin N kecil. Contohnya N sama dengan 5, artinya pengukuran satu sampel dilakukan sebanyak 5 kali. Lalu weight sama dengan nilai lambda, berguna sebagai weight vector. Contoh nilai kurang dari 1 pada data di atas, weight-nya adalah 0,25. Di samping tabel ini adalah grafik yang menunjukkan exponentially weighted moving average charge for ring piston diameter, di mana N-nya sama dengan 5 lalu weight-nya sama dengan 0,25. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi, dan sampai jumpa di video berikutnya.